Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam. Yaitu, kita akan mempelajari tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kita akan mengenal terlebih dahulu bagaimana keadaan negeri Arab secara geografis, kehidupan sosial, dan spiritual sebelum Nabi Muhammad SAW menyebar agama Islam. Jazirah Arab merupakan wilayah paling padang pasir yang terletak di bagian barat daya Asia. Jazirah Arab adalah padang pasir terluas dan tergersang di dunia. Luas wilayahnya 120.000 mil persegi. Jazirah Arab merupakan wilayah strategis dalam peta dunia zaman kuno ketika benua Australia dan Amerika belum terkenal seperti saat ini. Karena letaknya berada pada posisi pertemuan tiga benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Nah, kita akan mempelajari tentang keadaan alam Jazirah Arab. Wilayah Arab, daerahnya terdiri dari gurun-gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Wilayah ini dinamakan dengan daerah Tihamah. Sedangkan wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan adalah daerah Hijaz. Nah, di wilayah Hijaz inilah terdapat dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Di Mekah inilah terdapat Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam dan sumber mata air yang tidak pernah kering, yang merupakan peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang disebut dengan air Zam-Zam. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari tentang kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif, seperti pemberani, memiliki ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, dan memiliki harga diri yang tinggi. Mereka juga penganut kebebasan. Mereka juga memiliki pola hidup yang sederhana, ramah, dan salah satu keistimewaan mereka adalah mereka juga senang bersair, dan dari mereka banyak yang menjadi ahli-ahli syair. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh sifat buruknya. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, seperti menyembah berhala, percaya pada tahyul, suka minum minuman keras, hidup boros, suka berjudi, suka berzina, suka berbuat riba, dan mereka juga suka berkelahi, bahkan sampai terjadi peperangan antar suku hanya karena hal-hal yang kecil. Nah, dari situlah kita akan belajar tentang bagaimana kita mencontoh hal-hal yang baik dan tidak perlu mencontoh hal-hal yang buruk. Banyak sifat-sifat orang Arab yang perlu kita contoh, seperti mereka itu orang yang dermawan, suka menepati janji, memiliki tekad yang kuat, menjaga harga diri, teguh pendirian, dan dapat dipercaya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab. Negeri Yaman adalah tempat tumbuh kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Bahasa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi. Salah satu buktinya ialah bahwa seni bahasa Arab, syair, merupakan suatu seni yang paling indah yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa Arab tersebut. Maka mereka gemar membuat syair-syair untuk mereka perlombakan. Ada beberapa pasar tempat penyair-penyair berkumpul, yaitu seperti Pasar Ukas, Madinah, dan Julwajas. Di pasar-pasar itulah penyair-penyair memperdengarkan syairnya yang sudah disiapkan untuk itu. Nah, anak-anak, marilah kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum. Untuk mengenal Islam lebih dalam, mari kita dengarkan sejarahnya. Sejarah Islam sudah dimulai sebelum Nabi Muhammad lahir. Mari kita berkunjung ke Jazirah Arab sebelum tahun gajah. Islam dimulai dari sini.
tepatnya di Jazirah Arab. Jazirah Arab berada di antara 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Kala itu Jazirah Arab merupakan wilayah padang pasir yang tandus, jarang ada air, sehingga membuat pertanian merupakan hal yang sulit dilakukan. Hal ini membuat kehidupan di Jazirah Arab sangatlah keras. Sebelum Islam berkembang di Jazirah Arab, kehidupan Arab di beberapa wilayah sangatlah kacau. Kala itu mereka hanya menyembah banyak berhala yang di sekitar Ka'bah. Tentunya berhala-berhala itu adalah patung yang mereka buat sendiri. Mereka juga tidak memiliki aturan hidup yang baik dan hanya mengikuti adat istiadat yang telah nenek moyang mereka turunkan. Oleh karena itu, zaman ini disebut dengan zaman jahiliyah, yang artinya kebodohan. Bangsa Arab kala itu terdiri dari 3 bangsa besar. Yang pertama, bangsa Al-Ba'idah, yang merupakan bangsa bagi kaum Ad dan Samud. Bangsa ini terkenal dengan kehidupan mereka dengan cara membuat bangunan-bangunan dari dinding-dinding tebing. Namun kini bangsa Al-Ba'idah telah punah. Yang kedua ada bangsa Al-Aribah, yang merupakan bangsa keturunan Nabi Hud. Bangsa ini asli berasal di wilayah Jazirah Arab. Yang ketiga merupakan bangsa pendatang. Bangsa ini disebut dengan bangsa Al-Musta'aribah, yang merupakan keturunan Nabi Ismail. Dalam bangsa Musta'aribah terdiri atas kabilah-kabilah atau kelompok. Kabilah yang terkenal contohnya adalah Quraisy, kabilah di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Seperti yang kita tahu, bangsa Arab merupakan bangsa di wilayah gurun. Hal ini mempengaruhi kehidupan sosial bangsa Arab. Kala itu, bangsa Arab mempunyai watak keras. Mereka suka berkelahi meskipun karena hal-hal yang kecil. Suka minum minuman keras, hidup boros, foya-foya dengan judi. Mereka bahkan mengubur bayi perempuan yang baru berlahir, karena menurut mereka, memiliki anak perempuan merupakan aib dan harus disembunyikan. Namun demikian, bangsa Arab juga memiliki sikap terpuji seperti pemberani, selalu menepati janji, memiliki tekad yang kuat, dan suka menolong, serta menjaga harga diri sendiri dan kelompoknya. Yang menonjol dari bangsa Arab adalah keseniannya. Bangsa Arab termasuk bangsa dengan rasa cinta akan seni yang tinggi. Banyak penyair-penyair lahir dari bangsa Arab. Mereka berkumpul di pasar untuk memperdengarkan syairnya. Mereka bahkan punya upacara yang diadakan untuk menghormati penyair. Apabila penyair lahir dari suatu kabilah, maka kabilah itu akan naik derajatnya. Mereka akan mengundang kabilah-kabilah lain dan mengadakan pesta. Selanjutnya, anak-anak, kita akan mempelajari tentang mata pencarian masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Yang pertama adalah berternak. Menjadi sumber kehidupan bagi Arab Baduy. Mereka hidup berpindah-pindah, menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dari bulu domba. Jika kebutuhan mereka telah terpenuhi, baru mereka akan menjualnya kepada orang lain. Yang kedua adalah bertani. Suku Arab yang mendiami lembah yang subur mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian mereka antara lain sayuran dan buah-buahan. Hasil pertanian itu kemudian mereka jual ke kota-kota, yaitu ke Mekah dan ke Madinah. Yang ketiga adalah mata pencaharian mereka adalah berdagang. Suku-suku Arab yang tinggal di kota seperti Mekah dan Madinah mayoritas bekerja sebagai pedagang. Perdagangan di kota Mekah dan Madinah pada zaman jahiliyah sudah sangat maju. Mereka berdagang bahkan sampai ke luar negeri. Perjalanan dagang mereka dilakukan dengan perjalanan kaki, naik onta atau naik kuda. Negeri tujuan mereka antara lain Syam, Yaman, Persia, Habsyi, dan Mesir. Negeri-negeri itu sangat jauh. Dan mereka harus berjalan kaki melewati padang pasir untuk sampai ke sana selama berhari-hari. Demikianlah materi kita hari ini, yaitu tentang kebudayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin.